Ladies and gentlemen, referee Kevin Sataki has called a stop to this contest at 4 minutes, 36 seconds of round number 2. Declaring the winner by TKO and new undisputed UFC light heavyweight champion of the world, Jan Blachowicz. Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Para Fighter. UFC 259 tinggal 2 minggu lagi nih. Tentu sobat Para Fighter sudah punya jagoan masing-masing kan? Dan di video kali ini, gue ingin membahas tentang salah satu fighter yang akan berlaga di main event UFC 259 nanti, yaitu Jan Blachowicz. Bagaimana perjalanannya menjadi juara light heavyweight yang tidak begitu diharapkan oleh para pencinta MMA, menjalani awal karir yang kurang bagus di UFC, hingga menjadi juara light heavyweight UFC yang hanya menempati peringkat 14 pound for pound. Dan bagaimana kansnya dalam mempertahankan sabuk juaranya nanti melawan striker level elite dalam diri Israel Adesanya. Salah satu juara di UFC yang mungkin tidak begitu diharapkan oleh para fans adalah Jan Blachowicz. Banyak yang tahu kalau Jan Blachowicz adalah fighter yang memiliki kemampuan yang bagus, tapi banyak juga yang tidak mengharapkannya untuk menjadi juara di divisi light heavyweight ini. Terutama saat debutnya di UFC, Jan Blachowicz hanya memenangkan 2 dari 6 laga pertamanya dan sempat diambang pemutusan kontrak oleh UFC. Namun Jan Blachowicz tidak pernah meragukan dirinya sendiri, dan ia tahu ia memiliki hati dan tekad juara. Semenjak rekor buruk itu, Jan Blachowicz selalu dipatok dalam underdog di setiap pertarungannya. Ia melewati segala pertarungan terbaiknya dan menjadi pria pertama asal Polandia yang menjadi juara UFC setelah secara brutal menghabisi Dominick Reyes melalui TKO di UFC 253. Dominick Reyes merupakan fighter yang saat itu diyakini oleh banyak orang telah mengalahkan sang raja John Jones dalam pertarungan mereka di UFC 247 8 Februari 2020. Namun pada malam UFC 253, Jan Blachowicz yang yakin akan mimpinya itu mengubur dalam-dalam ambisi Dominick Reyes untuk menjadi juara baru. Sekarang kita masuk ke awal karir Jan Blachowicz. Di awal karirnya sebelum memasuki UFC di tahun 2014, Jan Blachowicz mengukir karir MMA-nya di Eropa selama 7 tahun. Ia mendominasi mayoritas pertarungan di KSW yang merupakan promotor lokal Polandia dengan rekor yang mengesankan, yaitu 17 kemenangan dan 3 kekalahan. Di KSW, ia merupakan salah satu fighter terbaik dengan menjadi juara di divisi light heavyweight pada tahun 2010. Ia juga berhasil memenangkan laga berbasis turnamen di KSW pada tahun 2007, 2008, dan 2010. Setelah meraih kesuksesan di promotor lokal Polandia, Jan Blachowicz kemudian dikontrak oleh UFC pada tahun 2014. Dan memulai debutnya melawan Ilir Latifi, fighter yang datang pada laga itu dengan rekor 9 kemenangan dan 3 kekalahan. Jan Blachowicz memberikan kemenangan di debut pertama UFC dengan TKO atas Latifi. Setelah memulai debut yang sempurna, Jan Blachowicz mengalami 2 kekalahan beruntun melawan Corey Anderson dan Jimmy Manuwa yang didapat melalui unanimous decision. Jan Blachowicz kemudian bangkit dan memenangkan pertarungan melawan Igor Pokjarak, namun kemudian kalah 2 kali lagi secara beruntun melawan Alexander Gustafsson dan Patrick Cummins. Hanya memenangkan 2 dari 6 pertarungan membuat banyak orang menghapus Blachowicz sebagai top fighter, dan jika ia mengalami kekalahan lagi di pertarungan ketujuhnya, maka masa depannya di UFC akan tamat. Jadi dia harus benar-benar berjuang untuk masa depan karirnya di UFC. Sebagai pertaruhan masa depannya, kali ini laga ke-7 Blachowicz adalah melawan Devin Clark. Yang keren dari laga ini adalah Blachowicz bertarung di negaranya sendiri Polandia pada UFC Fight Night 118. Bertarung di kerumunan rumahnya ini merupakan momen yang menentukan bagi karirnya. Ia tahu bahwa ini jauh lebih baik dari siapapun yang bertarung di malam itu. Dan Jan Blachowicz melakukan hal itu pada Januari 2017. Mengendalikan Clark dari awal hingga akhir pertandingan dan mengalahkannya melalui rear naked choke berdiri di ronde kedua yang sekaligus menyelamatkan karirnya di UFC.
Ia kemudian memenangkan 3 laga berikutnya, termasuk laga pembalasannya melawan Jimmy Manua. Namun meskipun ia mendapatkan 4 kemenangan beruntun, laga selanjutnya merupakan kekalahan pertamanya melalui TKO di UFC melawan Thiago Marreta Santos. Blachowicz kalah setelah menerima pukulan keras dari Thiago Santos. Pertarungan berikutnya adalah melawan mantan juara di divisi middleweight, Luke Rockhold. Ini merupakan debut Rockhold di kelas light heavyweight, dan di laga ini, legendary police power atau kekuatan legendaris dari Polandia itu membungkam Rockhold di ronde kedua melalui knockout. Setiap kali gue melihat tayangan knockout ini, gue bisa membayangkan bagaimana Rockhold dihancurkan dan pingsan dengan tangan kiri Blachowicz, dan menurut gue, ini adalah salah satu kemenangan knockout terbaik di UFC. Setelah menang melawan Luke Rockhold, Jan Blachowicz mengukir perjalanan karirnya dengan mengalahkan Jacare Souza via split decision, membalaskan dendamnya dalam laga rematch melawan Corey Anderson melalui knockout, dan tentu saja menghabisi Dominic Reyes dalam perebutan gelar di UFC 253 melalui TKO. Setelah menjadi juara di kelas light heavyweight, ujian terbesarnya untuk mempertahankan gelarnya adalah melawan juara middleweight yang saat ini naik kelas untuk merengkuh double champ, Israel Adesanya. Sejak pengumuman pertarungan yang akan dilaksanakan di UFC 259 tanggal 7 Maret 2021, komunitas MMA sepertinya lebih fokus ke kekuatan legendary police power dari Jan Blachowicz. Apalagi lawannya Israel Adesanya adalah fighter yang terkenal dengan strikingnya yang mematikan. Bagaimana counter strike yang mengesankan dari Adesanya mampu meredam kekuatan pukulan dari Jan Blachowicz, dan bagaimana Jan Blachowicz bisa mengimbangi kecepatan striking dari Israel Adesanya yang sudah menumbangkan nama-nama besar di kelas middleweight. Pertarungan dua fighter ini akan menarik karena akan menampilkan jual beli pukulan dua striker terbaik di UFC. Itu dia sedikit pembahasan tentang juara light heavyweight saat ini, Jan Blachowicz. Bagaimana ia menjalani karir hingga bisa menjadi juara saat ini, dan bagaimana ia mempertahankan gelar pertamanya nanti melawan salah satu fighter terbaik saat ini, Israel Adesanya. Dan jangan lupa guys, di UFC 259 nanti, selain Jan Blachowicz versus Israel Adesanya, event ini juga menggelar dua title fight lainnya, yaitu Amanda Nunes versus Megan Anderson dan Peter Yan versus Aljamain Sterling yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 Maret nanti. Jangan lupa komen fighter favorit dan prediksi kalian ya guys. Assalamualaikum.